Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifli dengan NIM 422 2201114. Di sini saya akan membuat video atau kuliah Computer Vision RE604 tentang Visual Language Model atau VLM. Jadi apa itu VLM? VLM juga dikenal sebagai Vision Language Model atau model multimodal yang mampu memahami dan menghubungkan gambar dan teks secara bersamaan. Mereka mencocokkan konten visual dengan teks sehingga bisa menjawab pertanyaan dari gambar dan memberi caption atau menjalankan berbagai tugas seperti visual question answering, video art, image captioning, dan image text retrieval. Jadi, mengapa PLM penting dalam bidang AI dan computer vision? Satu, karena integrasi visual dan teks dalam satu sistem. Dua, fleksibilitas tugas melalui satu bidang. Tiga, zero shoot kepatuhan terhadap perintah. Keempat, itu ada roadmap interaksi multimodal yang natural. Di sini ini adalah mengapa PM itu penting dalam AI dan computer vision. Selanjutnya konsep dan cara kerja bagaimana PLM menggabungkan data visual dan teks. Model pertama-tama memproses gambar menggunakan vision encoder seperti PIP yang menghasilkan embedded visual patch level. Embedding ini kemudian diproyeksikan melalui sebuah linear layer atau MLP agar kompatibel dengan dimensi embedding ke teks embedding teks dari LLM. Setelah itu embedding visual disisipkan ke dalam urutan token teks sehingga teks dan visual menjadi satu rangkaian input. Transformer LLM memproses seluruh rangkaian ini menggunakan self atau cross attention. Menginginkan teks untuk melihat konteks visual dan menghasilkan output multimodal seperti question atau jawaban atas pertanyaan visual. Untuk arsitektur umum di VLM itu ada seperti berikut, ada vision encoder untuk gambar yang mana biasa menggunakan CNN atau ResNet atau transformasi visual VIT yang mana menghasilkan embedding visual dari gambar. Selanjutnya itu ada text tokenizer dan encoder, ini untuk teks yang mana teks di tokenizer kemudian di encoder seperti GPT atau BERT berdasarkan embedding token text yang mana hasil dari kedua ini dibawa ke projection yang mana embedding visual dan teks dipindahkan ke ruang bersama linear layer atau LLP memungkinkan penukaran kesamaan secara langsung di ruang vektor. Selanjutnya itu ada concentrated learning, ini digunakan untuk mengoptimasi embedding agar pasangan gambar teks yang sesuai saling dekat. Sebenarnya yang tidak jauh didorong jauh menggunakan info NCE. Bagaimana VLM menggabungkan data visual tadi kan, so ada 3 poin. Yang pertama itu setiap modus memiliki encoder tunggal yang khusus. Ini berinteraksi hanya pada keadaan akhir encoder. 3, encoder visual atau vision language atau teks dilatih bersama dalam satu tahap latihan di LOS. Fungsi LOS ini, fungsi kerugian atau LOS bertujuan untuk menyesuaikan jarak antara embedding gambar dan embedding teks. Di mana jika gambar dan teks cocok satu sama lain, maka dia akan mendekatkan vektor-vektor tersebut. Dan jika tidak cocok, model tersebut akan menjawabkan vektor-vektor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke clip, yang mana clip ada constructive language image pre-training. Nah, ini adalah model multimodal yang dikembangkan oleh OpenAI. Tujuan utamanya untuk memahami dan menghubungkan gambar-gambar deskripsi teks yang relevan dalam satu framework, yang mana trainingnya itu menggunakan 400 juta pasang gambar yang dikumpulkan dari web gambar teks, lalu diklasifikasi caption mana yang sesuai dengan gambar mana. Selanjutnya dia learning kedua encoder dari awal, lalu di train dengan ukuran batch besar. Nah, seperti ini. Contohnya itu seperti ini, text masuk ke prompt, text prompt masuk ke model transformasi, ini text encodernya, dan menghasilkan vektor representasi teks berupa T1, T2, T3 di sini. Step T adalah representasi embedding dari satu teks. Nah, sama seperti teks, image juga cuma beda di image encoder. Di sini dia menggunakan ResNet atau CNN atau transformasi vision yang menghasilkan I, yang mana step ini adalah representasi gambar vektor, step I adalah embedding dari satu gambar. Nah, di sini ada namanya similarity matrix layer. Ini adalah hasil perkalian dot antara setiap pasangan vektor teks dan vektor gambar, setiap sel
ini memiliki nilai kesamaan, semakin tinggi semakin kesesuaian, semakin bagus gitu. Misalnya kita ke structured learning drop-in, ini untuk prinsip umumnya itu kita memaksimalkan kesamaan antara dua tampilan dari satu titik data dan meminimalkan kesamaan antara titik data tersebut dan titik-titik lain dari batch. Di sini rumusnya seperti ini, kasa aktifnya. Nah, ini X adalah representasi embedding dari input uncode, contoh utama, dan X plus representasi dari pasangan positif. XI representasi dari pasangan negatif, F adalah encoder, biasanya neural net, untuk memproyeksikan ke ruang embedding, yaitu berupa temperatur, skala untuk ketajaman dan distribusi softmax. Ini selanjutnya kita ke cross model PLN. Nah, ini cross model PLN adalah jenis model kecerdasan buatan yang dirancang memahami dan mengintegrasikan informasi dari dua modaliti berbeda, gambar, gambar dan teks. Tujuannya adalah agar AI bisa melihat dan membaca, lalu menghubungkan keduanya secara bermakna. Nah, satu kerjaan seperti ini. Image masuk ke image encoder, lalu di sini diubah menjadi representasi vektor embedding, lalu text masuk ke ini modal text encoder, lalu diubah menjadi kalimat deskripsi dan menjadi embedding teks murni, lalu diolah lagi di loss menggunakan meshing loss, constructive loss, selanjutnya masuk. Dia juga masuk ke multimodal text decoder, yang mana di ini untuk menggabungkan informasi dari gambar dan teks untuk menghasilkan output baru berupa captioning, FQL, retrieval, dan lain-lain. Saja ada loss saja itu adalah language model loss, memandu output decoder agar sesuai output sini agar sesuai dengan konteks multimodal. Ini memungkinkan pemodal interaksi kompleks antara gambar dan teks menggunakan dan teks guna memfasilitasi pemahaman gambar dan teks yang lebih rinci dan tugas multimodal yang lebih kompleks. Untuk studi kasus yang saya ambil itu ada pencarian gambar berbasis teks, itu contohnya Pinterest, dimana di sini adalah dekorasi gambar minimalis yang hasilnya adalah seperti ini. Dan di sini ada fitur similar untuk gambar yang sejenis. Untuk ringkasan poin pentingnya, PLM adalah model yang belajar dari gambar dan teks secara bersamaan. Yang kedua, kita perlu memilih desain utama, cara mengencode gambar dan teks, dan kapan dan bagaimana menggabungkannya, jenis fungsi kerugian yang digunakan, dan jenis data yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada clip, adalah model penting yang menggunakan pembelajaran konstruktif pada dataset besar pasang gambar teks untuk menciptakan ruang embedding bersama memfasilitasi klasifikasi dengan kosakata terbuka. Contohnya keempat ada cross model PLM, ya adalah model yang memiliki encoder gambar, encoder teks, dan decoder teks multimodal. PLM dapat diintegrasikan dengan robotika untuk memungkinkan robot memahami perintah bahasa dan visual. Sebenarnya potensi PLM ke depan tuh sangat bagus karena berpotensi menciptakan AI yang bisa memahami dan merespon gambar dan teks secara beralami. Model ini dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti pencarian gambar, tanya jawab, dan captioning hanya dengan mengganti prompt. Jadi di masa depan PLM mendukung banyak bahasa, bisa mendukung banyak bahasa, memahami konteks visual lebih dalam, dan bekerja tanpa perlu pelatihan ulang untuk tugas baru atau zero shoot atau deep learning. Nah, untuk tantangannya itu untuk pelatihan dan penerapan PLM ini kita memerlukan sumber daya yang komputasi yang signifikan, terutama untuk contoh model yang besar seperti Polygema. Hal ini untuk menjadi kendala bagi organisasi dengan akses terbatas ke infrastruktur komputasi dan berkinerja tinggi. Untuk mengatasi ini, para peneliti sedang menjajaki cara untuk membuat PLM lebih efisien seperti menggunakan teknik kompresi model, mengoptimalkan arsitektur model, dan memanfaatkan akselerator perangkat seperti GPU dan CPU. GPU dan CPU. Apakah kesimpulannya itu apakah teknologi visual language model ini menjanjikan? Mengapa? Ya, ini sangat menjanjikan. Mengapa? Karena teknologi ini sangat mampu menggabungkan pemahaman visual dan bahasa dalam satu sistem menggunakan interaksi AI yang lebih alami dan fleksibel. Kemampuannya dalam zero shoot learning membuatnya efisien untuk berbagai tugas atau pelatihan ulang. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti bias data dan
pemahaman konteks, potensinya yang untuk digunakan di bidang seperti pencarian visual, edukasi, dan robotika, menjadikannya salah satu arah masa depan AI yang paling penting. Nah, itu saja dari saya untuk penjelasan tentang PLN. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.